Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Tetap semangat, tetap bersukacita, tetap bersyukur, tetap andalkan Tuhan dan berharap kepada Dia. Kita tetap menjaga hati kita untuk tidak dirusak oleh kekhawatiran, ketakutan, bahkan hal-hal yang lain yang justru bisa merusak hati kita. Kita tetap jaga hati kita. Saudara nggak mampu dan bisa menjaga hati orang, karena itu jagalah hati kita. Jangan biarkan suasana di luar merusak hati kita. Jangan biarkan ketidakidealan, ketidakadilan, perlakuan orang mempengaruhi suasana hati kita. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita akan kembali belajar tentang pemuritan dan rancangan Allah. Ketika orang kehilangan rancangan Allah dalam hidupnya, dia tidak mengerti, maka dia akan kehilangan kekuatan di dalam tujuan hidupnya. Dia menjadi pribadi-pribadi yang tidak puas, ikut-ikutan, selalu merasa ada yang kurang, tidak bisa mampu menerima diri sendiri, apalagi orang lain tentunya. Jadi selalu banyak konflik dengan hubungannya kepada Tuhan dan sesama. Dia cenderung menyalahkan banyak orang. Kenapa? Karena kita kehilangan rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Kita nggak paham, akibatnya kita kehilangan posisi keakuratan di mana Tuhan mau kita berada. Tentu bukan mencapai kekayaan, karena apalah artinya semua yang kita miliki kalau nyawa kita binasa. Karena itu orang yang kehilangan pemahamannya tentang panggilan ilahi, rancangan Allah dalam hidupnya, dia akan kehilangan identitas hidupnya. Dia akan kehilangan nilai-nilai kehidupannya. Kita sudah belajar kemarin tentang Mike File, ya, yang bagaimana akhirnya hidupnya hancur justru di tengah-tengah kesuksesan hidupnya secara dunia, uang banyak, tapi dia merasa kosong. Kenapa? Dia nggak mengerti untuk apa dia ada di dunia, dari mana asalnya, dia mau kemana. Dia nggak punya jawaban yang jelas. Karena itu kita harus tahu kita ini dari mana, mau kemana, apa yang harusnya kita lakukan. Kalau kita kehilangan hal itu, berarti kita akan mengalami kehidupan yang kalah dan dipermainkan oleh iblis lewat dunia ini. Kalau saudara perhatikan, semua tokoh-tokoh dalam Alkitab, Musa, Paulus, siapa saja saudara sebutkan, semua orang-orang hebat di dalam Alkitab itu karena mereka akhirnya memahami dan mengerti mereka itu dari mana, mau kemana. Yesus jelas, dia datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib. Daud, saudaraku, yang seharusnya dia hancur hidupnya karena dia tertolak, ditolak, dia berkata, sekalipun ayah dan ibuku menolak aku. Jadi dia tahu ayah ibunya menolak dia, karena mungkin dia diharapkan anak perempuan, tapi dia lahir sebagai anak laki-laki. Jadi semua orang-orang yang berdampak besar mampu mengalahkan iblis dan dunia. Jawabnya karena apa? Karena mereka hidup memahami panggilan Allah, rancangan Allah dalam hidupnya, dan mereka hidup berpadanan, sepadan dengan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Itulah yang Paulus katakan, saudara-saudaraku, bahwa dia hidup berpadanan dengan panggilan ilahi. Kita dipanggil untuk kita belajar hidup. Dalam Filipi 1 ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kita tahu dalam pelayanan, semua Paulus dan timnya tidak mudah menghadapi aniaya berbagai hal, tapi mereka tetap kuat. Mereka tidak keluar, mereka tetap berpadanan, sepadan dengan rancangan Tuhan. Karena itu kita lihat dalam 2 Korintus 4 ayat 16-18, sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Paulus bisa kuat, berkualitas hidupnya, Bapak Ibu, berdampak. Kenapa? Karena hidupnya diarahkan kepada kekekalan. Dia tidak melihat apa yang kelihatan. Ketika dia menemukan rancangan Allah pada mulanya, dia banyak mengajarkan dalam kitab Roma pasal 8 bahwa kita dipanggil, dipilih dari semula untuk berpadanan serupa dengan gambaran Kristus anaknya. Ketika dia memahami hal ini, itu yang menyebabkan dia melihat semua dunia, semua tantangan, semua penderitaan, itu nggak ada apa-apanya di hadapannya. Kenapa? Karena dia melihat yang tidak kelihatan. Jadi saudara, mari kita bukan hanya bekerja untuk makanan yang fana. Mari kita bangun hidup kita untuk kekekalan. Saudara mau bersembunyi hari ini di mana? Orang pada bersembunyi dengan berkata, oh begini, menghindar dari kematian. Nggak ada satu orang pun bisa menghindar dari kematian. Tapi bagaimana sebelum kematian datang menjemput kita, kita mengisi sisa waktu hidup kita ini untuk apa?
untuk melakukan panggilan Tuhan dalam hidup kita, untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yesus berkata, Bapa muliakan aku, karena aku telah memuliakan engkau dengan jalan mengerjakan pekerjaan yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi Allah mau kita hidup seperti apa? Hidup seperti yang telah dirancangkan. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah diciptakan Allah sebelumnya. Allah mau kita hidup di dalamnya. Ketika orang-orang memahami prinsip ini, dengan memahami, saudaraku, rancangan Allah dalam hidup kita, makanya kita butuh pemuritan untuk ditolong. Kita memahami rancangan Allah dalam hidup kita, sehingga kita memahami tujuan, nilai-nilai, dan identitas kita, sehingga setiap saudara sebagai pelayan, sebagai jemaat Tuhan, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Kemarin saya sudah katakan bahwa seperti A.C. Taylor yang hidupnya dia bisa saja berkata karena dia dilahir karena sebuah pemerkosaan. Ibunya seorang yang cacat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, hidup di bawah garis kemiskinan, jadi buruh kasar, ketika pulang dipaksa, diperkosa, dan dia lahir. Dia bisa menyalahkan Tuhan, tetapi ketika dia memahami dengan benar, dia menjadi pribadi yang berkualitas. Dia bisa mengalahkan masa lalunya, situasi kondisi yang buruk, yang jelek, yang bisa menghancurkan hidupnya. Dia bisa keluar jadi pemenang. Dia menjadi pribadi yang berkualitas. Saya yakin saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Bukan hanya sekedar Kristen, bukan hanya sekedar ibadah, tapi kita menjadi pribadi yang bisa berdampak, berpengaruh, memberi arah kepada kota, kepada lingkungan di mana kita ada. Kita bukan hanya sekedar punya pangkat, jabatan, kedudukan, posisi, tapi kita nggak hidup berkualitas. Dan kualitas kita itu akan menarik orang-orang pada datang kepada Tuhan, karena kita menjadi terang dan garam seperti Yesaya 60. Orang akan datang kapan? Ketika melihat terang kita. Jadi sejak awal kita sebagai jemaat, sebagai anak-anak Tuhan, akhirnya kita bisa membedakan makna dan arti hidup yang sebenarnya, sukses yang sejati, sehingga kita tidak terjebak dengan apa? Dengan pencapaian yang salah dalam hidup kita. Dalam Roma 8:29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesus menjadi sulung, dan dia menjadi standar hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup yang sebenarnya, sukses yang sebenarnya ada pada Yesus. Dialah contoh patron kita. Karena itu Bapak Ibu, panggilan ilahi, desain Tuhan bukan hanya pelayanan, karena banyak orang pelayanan belum tentu sedang memenuhi panggilan Allah. Pembelajaran kita ini penting sekali. Hari-hari ke depan tuh kita menyediakan waktu belajar sungguh-sungguh, sehingga kita semakin jelas, semakin akurat, semakin dalam pemahaman kita tentang rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita butuh pemuritan untuk menolong semua ini. Mari, apapun kondisi saudara hari ini, kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Berkati semua anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Jamah sentuh mereka. Apapun kondisi mereka, hamba berdoa. Kekuatan dari Tuhan, sukacita dari Tuhan, itulah hal yang bisa membuat kami bertahan. Semangat kami, antusias kami kepada Tuhan, itu menjadi obat yang luar biasa. Karena itu Tuhan, jamah dimanapun anak-anak-Mu. Penjagaan, perlindungan yang sempurna datang dari Tuhan. Berkati semua mereka pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.